Fathul Qorib kita pada sore hari ini. Untuk tema hari ini kami khususkan untuk para single pria ataupun wanita. Tema kita pada sore hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum menikah dan batasan seorang laki-laki melihat perempuan. Sebelum kita mulai pembahasan kita pada sore hari ini, mari kita baca surat Al-Fatihah, semoga diberi keberkahan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamin nikahi wa ma yata'allaqu bihi. Kitabu ahkamin nikahi utawi iki iku kitab martelake pira-pira hukume nikah. Married dalam Inggrisnya. Wa malan perkara yata'allaqu kang guwantungan apa ma bihi kelawan nikah. Di bab ini nanti membahas tentang hukum-hukum menikah dan hal-hal yang berkaitan dengan menikah, seperti halnya nanti membahas tentang mahar, walimah, nafkah, rujuk, tolak dan sebagainya. Nanti dibahas dalam bab ini. Wan nikahu lan utawi nikah iku yutlaku den ucapake apa nikah lugotan ing dalem cara lugote. Ala dhomi ing atase makna ngumpulake wal wat'i lan makna jima wal akdi lan makna akad. Nikah secara arti bahasa, secara makna etimologi itu bermakna mengumpulkan dua sepasang laki-laki dan perempuan, atau bermakna wati, yaitu bermakna hubungan suami istri, atau nikah secara arti bahasa juga bisa bermakna akad yang melegalkan seorang untuk berhubungan suami istri. Wayut laku syar'an, wayut laku lan dinucapake apa nikah syar'an yang dalam makna syara'i. Sedangkan nikah secara makna syara' atau secara makna istilah atau secara arti terminologi, nikah bermakna ala akdin yang atase akad mustamilan kang mengku alal arkane yang atase pira-pira rukun wasyuruti lan pira-pira syarat. Sedangkan nikah secara makna istilah itu bermakna sebuah akad yang di dalamnya nanti mencakup beberapa rukun-rukun dan juga syarat-syarat dalam nikah. Nah, kalau kita bahas tentang syarat dan rukun menikah, yang pertama akan saya jelaskan tentang rukun-rukun menikah. Rukun-rukun menikah itu ada 5. Yang pertama adalah zaud atau seorang suami, harus ada seorang suami tentunya. Yang kedua harus ada seorang zaujah, seorang istri. Rukun yang ketiga yaitu harus adanya seorang wali dari seorang perempuan. Yang keempat harus adanya 2 orang saksi. Dan yang kelima harus adanya sebuah segot atau akad dari wali kepada zaud atau kepada suami, atau segot qabiltu. Masing-masing dari kelima rukun itu mempunyai syarat. Biar nanti sah nikahnya itu masing-masing dari kelimanya ada syarat tertentu. Lah syarat-syarat yang nanti bisa mengesahkan dari masing-masing itu apa saja? Yang pertama, syarat dari seorang suami bisa sah menikahnya. Yang pertama adalah seorang suaminya harus muayyan. Muayyan itu tertentu, jelas orangnya yang mana. Misalnya si perempuan B menikah dengan laki-laki A, harus jelas. Jadi bukan antara A dan B, jadi harus jelas suaminya yang mana. Yang kedua, biar nikahnya sah, seorang suami itu harus tidak dalam kondisi ihram. Contohnya dalam kondisi ihram haji. Misalnya seorang suami dalam ihram haji, maka nikahnya enggak sah karena orang ihram itu haram melakukan akad nikah, mewakilkan nikah enggak boleh, menikahkan juga enggak boleh. Kalau ada orang ihram, sedang ihram haji misalnya, dia melakukan akad nikah, maka nikahnya enggak sah, hajinya juga enggak sah. Jadi syarat biar nikahnya bisa sah, seorang suami itu tidak dalam kondisi ihram. Yang ketiga, syarat seorang suami bisa sah menikah, yaitu seorang suami adalah bukan seorang laki-laki yang haram dinikah bagi calon istrinya. Dalam artian, tanda kutipnya, seorang suami bukan mahram atau orang yang haram dinikah bagi calon istrinya. Lah mahram itu siapa saja? Mahram atau orang yang haram dinikah secara nasab
secara nasab nisbat bagi seorang suami adalah kalau seorang suami berarti adalah ibunya, itu adalah orang yang haram dinikah. Anak laki-laki dengan ibunya atau seatasnya, ibu, nenek ke atas itu adalah perempuan-perempuan yang haram dinikah. Terus selain dari itu adalah saudara perempuan, itu juga haram dinikah. Kalau perempuan berarti saudara laki-laki, nisbatnya perempuan. Kalau nisbatnya perempuan, kalau ke atas berarti bapaknya, kakeknya ke atas tidak boleh. Selain dari orang tua, saudara yaitu adalah keponakan. Antara anak laki-laki, berarti nisbatnya nanti kalau punya ponakan perempuan itu haram dinikah. Kalau nisbatnya perempuan berarti keponakan laki-laki itu haram dinikah. Selain keponakan yaitu nanti adalah paman, nisbatnya perempuan, paman dari bapak atau ibu, keduanya itu haram dinikah. Kalau nisbatnya laki-laki berarti bibi, bule, pak, bude, entah itu dari bapak atau ibu itu adalah haram dinikah. Jadi ada kalau saya simpulkan ada 5 yaitu bapak ke atas, kalau nisbatnya perempuan, kalau nisbatnya laki-laki berarti ibu ke atas, saudara, terus anak dari saudara keponakan dan juga bude atau bule. Itu kalau secara nisbat kepada nasab. Ada juga nisbat secara musyawarah atau karena sebab mertua. Jadi seorang mertua, menantu dan mertua itu adalah adanya mahram musyawarah, haram dinikah. Syarat yang ketiga tadi bagi seorang suami biar sah dinikah itu tidak, suami itu bukan mahram dari seorang istri. Ada 3 syarat itu. Nah, sedangkan syarat dari seorang perempuan atau zaujah, seorang istri bisa sah menikah, syaratnya yang pertama adalah istrinya harus muayyanah, jelas orangnya yang mana. Perempuannya si A ini, jelas. Bukan antara A atau B, tapi jelas si A. Yang kedua, syaratnya adalah perempuan itu tidak terikat dengan pernikahan dengan orang lain, bukan istrinya orang lain, atau tidak dalam masa iddah, masa menunggu. Masa iddah itu biasanya kalau ada seorang perempuan dicerai oleh suaminya atau seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka dia harus menjalani masa iddah selama 3 kali sucian haid. Dan di dalam masa-masa itu seorang perempuan haram untuk menikah, tidak sah kalau menikah. Yang ketiga yaitu seorang perempuan itu atau seorang calon istri bukanlah mahram atau perempuan yang haram dinikah bagi seorang suami. Tadi sudah saya jelaskan nisbatnya laki-laki ataupun perempuan masing-masing dari orang yang haram dinikah. Itu syarat dari seorang perempuan. Kalau kita pahami, kenapa kok di dalam syarat menikah bagi seorang pasutri tidak mensyaratkan adanya syarat Islam? Kenapa masing-masing itu disyaratkan adanya Islam? Karena dulu di dalam Islam itu memperbolehkan orang Islam menikah dengan kafir kitabi. Zaman dulu, Allah memang melegalkan seorang Islam menikah dengan kafir kitabi. Ketentuan kafir kitabi itu adalah seorang ahli kitab, seorang non-muslim yang berpegang teguh dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Ahli kitab itu adalah seorang non-muslim yang berpegang teguh pada ajarannya Nabi Isa atau pada ajarannya Nabi Musa. Itu adalah ahli kitab. Nah, di zaman dulu orang Islam boleh menikah pada non-muslim dengan catatannya adalah non-muslim yang ahli kitab. Kalau tidak ahli kitab tidak boleh. Misalnya kayak kafir harbi atau kafir majusi tidak boleh. Nah, sekarang apakah masih ada non-muslim yang ahli kitab di zaman sekarang? Yang kayak gitu apakah masih ada? Kalau kita mengacu pada fatwa dari MUI, rumusan dari fatwa MUI itu mencetuskan bahwa untuk di zaman sekarang orang Islam sudah haram atau tidak sah menikah dengan perempuan non-muslim. Laki-laki tidak boleh menikah dan muslim atau sebaliknya. Karena orang non-muslim di zaman sekarang itu sudah beda dengan di zaman Rasulullah dulu. Jadi ahli kitab zaman sekarang itu sudah beda di zaman Rasulullah dulu. Akhirnya fatwa dari MUI di zaman sekarang mengharamkan menikah dengan non-muslim. Yang ketiga yaitu adalah syaratnya harus wali. Adanya rukun yang ketiga tadi adalah wali. Syaratnya wali itu wali dari bapak seorang perempuan.
urutan wali yang paling baik itu bagaimana? Wali itu yang nanti lebih baik dan sah dalam menikahkan itu adalah yang pertama kalau bisa bapaknya sendiri, bapak kandung, bapak dari perempuan. Kalau bapak nggak ada nanti bisa ke kakeknya, kakek nggak ada bisa ke buyut. Jadi yang lebih utama itu dari jalur bapak ke atas. Semisal dari bapak ke atas nggak ada orangnya, nggak ada sama sekali, maka yang lebih baik adalah dijadikan wali itu saudara. Misal ada seorang perempuan punya saudara laki-laki, itu yang lebih utama dijadikan wali. Kalau saudara laki-laki, lah syarat dari saudara laki-laki yang sah itu adalah saudara laki-laki yang sebapak dan seibu. Kalau nggak ada sebapak dan seibu harus saudara laki-laki yang sebapak. Kalau seibu saja nggak bisa. Wali itu harus keluar dari jalur laki-laki, dari jalur bapak. Minimal saudara laki-laki yang sebapak. Terus kalau saudara laki-laki nggak ada, yang lebih baik yang mana? Yaitu yang lebih baik adalah ponakan. Ponakan dulu, keponakan yang seponakan dari saudara laki-laki. Keponakan dari saudara laki-laki yang sebapak dan seibu. Kalau tidak ada berarti keponakan dari saudara laki-laki yang sebapak. Kalau saudara yang tunggal seibu tidak bisa. Kalau keponakan nggak ada, saudara nggak ada, maka yang terakhir adalah memakai paman dari bapak, saudaranya bapak. Saudaranya bapak sebapak seibu atau saudaranya bapak sebapak saja. Kalau dari wali secara nasab nggak ada, maka nanti walinya bisa lewat memakai wali hakim. Hakim itu pengurus KUA, itu bisa dijadikan wali bagi seorang perempuan yang memang tidak punya wali. Contohnya gini, misalnya ada seorang perempuan ini jadi TKW di Arab Saudi sana, di Arab Saudi. Orangnya pengen menikah di sana, karena tidak mungkin mendatangkan walinya dari Indonesia ke Saudi. Akhirnya solusinya biar nanti bisa nikah dan ada walinya itu adalah seorang perempuan bisa mengangkat wali pengurus KUA yang ada di Saudi sana, diminta untuk menikahkan. Itu boleh, karena ada sebab yang tidak bisa mendatangkan wali. Nah sekarang kalau kasusnya adalah seorang yang memang tidak punya wali. Contoh saja, maaf, ini ketika ada seorang anak yang terlahir dari hubungan terlarang. Ini maaf ya, anak yang terlahir dari hubungan yang terlarang, misalnya saya katakan adalah anak zina, itu kalau memang dari tidak ada yang bertanggung jawab sama sekali ketika lahir, itu anaknya nasabnya itu ikutnya ke ibu, bukan ke bapak. Nasabnya itu ikut ke ibu. Jika kalau nanti ada anak perempuan lahir dari hubungan terlarang, tidak ada yang bertanggung jawab, itu nanti yang menikahkan harus datang ke kantor KUA, meminta pada hakim atau pengurus KUA, diminta jadi wali untuk menikahkan. Karena nasabnya ke ibu, nggak ke bapak. Beda halnya kalau nanti ada orang terlahir dari kasus hubungan terlarang, cuma ada yang bertanggung jawab, yang menikahi, entah itu yang menghamili atau tidak. Nanti nasabnya bisa diikutkan ke bapak. Ini dengan catatan hubungan pernikahan itu anak itu lahir, anak yang dikandung itu lahir setelah minimal itu 6 bulan menjalani masa pernikahan. Jadi minimal itu istrinya mengandung itu dalam usia kandungan 2 bulan atau 3 bulan. Yang penting anaknya itu lahir usia pernikahan sudah kurang lebih 6 bulan. Itu kalau dalam masa-masa minimal hamil kayak itu 6 bulan itu, ketika anaknya lahir nanti anaknya itu nasabnya bisa diikutkan ke bapak. Meskipun itu bukan orang yang menghamilinya. Karena mengikuti pada hadisnya Nabi itu al-walad lil firasa. Seorang anak itu nanti mengikuti pada nasab dari bapaknya. Yang selanjutnya adalah syarat dari saksi itu adalah harus orang Islam, orang yang berakal, orang yang balik. Kalau misalnya saudara yang belum balik maka nggak bisa jadikan wali. Islam, balik, berakal, itu. Terus sifatnya sifat adil. Yang keempat tadi adalah rukun yang keempat, yaitu adalah saksi. Syarat saksi itu adalah orang yang Islam, orang yang balik, orang yang berakal, terus orang yang bisa melihat, dan orang yang
tidak punya gangguan pendengaran. Jadi pendengarannya jelas. Dan juga sifatnya sifat adil. Itu syarat-syarat dari saksi. Yang kelima, rukun yang kelima tadi adalah segot. Adanya sebuah segot, sebuah akad. Akad itu nanti dimulai dari seorang wali, ini mengakadkan putrinya kepada suaminya. Dan itu harus memakai dua kata. Antara diambil dari kata zawwajtuka, saya nikahkan kamu, atau pakai kata angkahtuka, saya kawinkan. Segot seorang wali dalam menikahkan itu harus memakai sebuah kata-kata yang sharih. Tidak boleh pakai kata kinayah. Kata-kata yang sharih, yang jelas. Maka untuk kata-kata yang sharih itu cuma ada dua, yaitu pakai bahasa saya kawinkan atau saya nikahkan. Semisal pakai bahasa kinayah bagaimana? Contohnya, saya halalkan anak saya. Ini adalah bahasa kinayah. Kalau pakai bahasa kinayah kayak gini, segotnya maka tidak sah nikahnya. Jadi yang pertama itu harus pakai segot dari seorang atau akad dari seorang wali. Tadi memakai kata-kata angkahtuka atau zawwajtuka. Yang kedua harus adanya qabul dari seorang zaud atau qabul dari seorang suami. Suaminya harus menjawab qabil itu, dan itu harus dijawab secara langsung. Enggak boleh ada jeda. Ketika seorang wali atau hakim pengurus KUA ketika sudah mengakadkan itu harus dijawab secara langsung, qabil itu. Enggak boleh ada jeda. Kalau nanti ada jeda yang lama, maka akadnya enggak sah. Karena terputus dengan jeda. Terus syarat dari segot itu tidak dibatasi dengan batas waktu. Misalnya saya menikah dengan kamu dalam durasi waktu 1 bulan. Atau mungkin bisa kita katakan kawin kontrak, itu enggak sah. Ya mungkin itu dari kelima, mungkin itu dari rukun-rukun dan juga syarat-syarat menikah. Kemarin itu di masa pandemi, itu ada beberapa kasus yaitu yang namanya nikah secara online. Lah itu hukumnya sah atau tidak? Nikah dengan cara online. Suami di rumahnya sendiri, terus wali sama mempelai istrinya di rumahnya sendiri. Nikahnya secara video call. Apakah sah? Kalau hasil dari keputusan para ulama-ulama kita atau yang hasil dari musyawarah, itu hukum secara online, hukum nikah secara online itu tidak sah. Kenapa? Karena dalam menikah itu harus ada yang namanya secara sharih nyata, harus bisa dilihat secara nyata, segotnya nyata, bukan secara kinayah atau secara dalam hal maya. Yang kedua, seorang saksi itu harus benar-benar melihat kejadian pernikahannya itu. Seorang saksi harus melihat secara nyata. Ini kalau nanti kasusnya dalam hal online, maka seorang saksi itu tidak melihat secara nyata dari kasus yang terjadi. Masih secara kinayah karena dalam HP. Maka keputusan dari ulama atau mungkin dari kiai-kiai kita menghukumi bahwa nikah online itu tidak sah. Selanjutnya hukum-hukum tentang menikah. Wan nikahu lan utawi nikah iku mustahabun den sunahake liman keduwe wong yahtaju kang butuh sapa man. Butuh ilahi maring nikah. Bitauqonin nafsihi kelawan brontone awak dhewe ne mandel wati maring wati. Wayaji dulan nemu sapa man ahibatahu ing ongkose nikah kamahrin kaya mahar wa nafaqat lan nafaqah. Hukum menikah ini variatif. Variatif itu bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya haram, bisa hukumnya wajib. Lah hukum asal dari menikah itu adalah sunnah. Sunnah ini diperuntukkan bagi orang yang memang sudah berkeinginan, punya kemauan besar untuk menikah, dan dia itu punya ongkos atau punya bekal untuk menikah, yaitu untuk biaya mahar, biaya nafkah, dan kedepannya. Maka hukum menikah bagi orang yang sudah punya kemauan menikah dan punya ongkos itu hukumnya sunnah. Fa'in fakida mongko lamun kesepen sapa man alahibata ing ongkos lam yustahab mongko ora den sunahake lahu keduwe man apa nikah. Tapi ketika ada orang sudah punya keinginan menikah tapi enggak punya ongkos, maka alangkah baiknya tidak menikah dulu.
Kalau sudah punya kemauan menikah tapi nggak punya ongkos, itu lebih baiknya jangan menikah dulu. Khawatirnya nanti malah justru mentelantarkan istrinya. Solusi dari ulama itu orang kalau sudah kepengen menikah tapi tidak punya ongkos itu lebih baik memperbanyak puasa saja. Jadi lebih untuk mengurangi gejolak nafsunya itu lebih baik melakukan puasa saja. Nikah juga bisa nanti dihukumi haram, yaitu ketika tujuan menikahnya itu untuk menyakiti calon istrinya, melakukan KDRT. Maka hukum menikahnya haram ketika tujuan menikah memang untuk menyakiti. Dan menikah juga bisa menjadi wajib ketika orang yang sudah sangat bronto itu sudah sangat berkemauan besar, dan kalau nanti tidak menikah maka akan melakukan kemaksiatan. Kalau tidak menikah maka potensi besar melakukan kemaksiatan. Dalam hal semacam itu dia wajib menikah. Itu adalah macam-macam dari hukum menikah. Selanjutnya kita akan membahas tentang batasan-batasan seorang lelaki boleh melihat seorang perempuan. Wa natrur rajuli lan utawi ningaline wong lanang ilal mar'ati maring wong wadon. Iku ala sab'ati adrubin ing atase pitu pira-pira werna. Ahadua ta salah sijine sab'ah iku nadruhu ningaline rajul walau kana senajan ana sapa rajul iku sayhon wong tuwa haroman tur kang pikun ajizan tur kang apes anil wati saking jima. Ila ajnabiyatin maring wong wadon liya ligori hajatin kelan tanpa hajat ila nadriha maring ningaline ajnabiyah fa ghairu jaizun mongko hukume ora wenang. Fa ghairu jaizun mongko iku ora wenang. Hukum seorang laki-laki yang melihat perempuan di dalam kitab ini ada 7 macam perinciannya. Untuk yang pertama yaitu seorang laki-laki melihat perempuan, yaitu ajnabiyah itu orang lain, bukan mahramnya atau bukan istrinya. Melihatnya tanpa ada suatu kebutuhan hajat, maka hukumnya ghairu jaizun, enggak boleh. Jadi seorang laki-laki, ini catatannya meskipun laki-laki itu orang tua, sayhon itu orang tua, atau haruman tua pikun, atau bahkan orang tua ajuzan alwati, orang tua yang tidak punya sahabat, enggak kepinginan sahabat lagi, itu tetap haram melihat perempuan yang bukan mahramnya atau ajnabiyah, perempuan lain. Meskipun itu sudah nggak ada potensi potensi sahabat lagi, itu tetap dihukumi haram. Melihatnya itu baik secara langsung, melihat secara berhadapan langsung, atau melihatnya itu melihat perempuan di balik tirai kaca atau di balik kaca yang bening, sekiranya bisa melihat, itu sama. Misalnya ada orang tua atau seorang laki-laki di depan rumah, nah di depan kaca rumah itu, kaca jendela rumah itu ada seorang perempuan, kaca yang bening, sehingga transparan kelihatan. Itu juga hukumnya sama, meskipun terhalang dengan kaca, karena sama-sama melihat. Nah sekarang kalau kasusnya itu melihat perempuan tidak secara nyata tapi dalam dunia maya, itu apakah sama dengan melihat dalam hal nyata? Karena sekarang diakui atau tidak, kita itu lebih banyak melihat perempuan dalam dunia maya atau daripada dalam dunia nyata. Sekali kita buka HP, buka akun media sosial kita, yang bertebaran banyak itu adalah kebanyakan dari video seorang perempuan dan juga foto-foto seorang perempuan. Ini seorang laki-laki yang masih bujangan khususnya, ketika melihat foto-foto perempuan di media sosial atau video-video di media sosial itu bagaimana? Apakah hukumnya sama dengan melihat secara langsung atau hukumnya beda? Hukum seorang perempuan, ini seorang laki-laki melihat dari layar HP, apakah itu hukumnya boleh atau tidak? Maka harus kita perhatikan adalah kita lihat dari fotonya itu bagaimana. Kita lihat fotonya dulu. Kalau memang foto yang ada di HP, misalnya kita melihat buka akun media sosial dan ada foto seorang perempuan, hukum melihatnya nanti bagaimana? Itu boleh atau tidak? Ya kita lihat fotonya dulu. Kalau fotonya itu foto yang menutupi aurat, foto perempuan yang menutupi aurat dan
aman dari fitnah dan melihatnya itu, maka melihat foto perempuan itu boleh dari layar HP itu, dari akun sosial kita. Karena ini logika ulama gini, ada sebuah kasus dalam kitab itu, bagaimana hukum melihat perempuan tapi lewat dari kaca, mir'ah. Misalnya kita di sini, ini saya naik di atas motor, di spion saya itu ada gambar perempuan. Itu ketika ulama ditanya seperti itu, logikanya gini, itu apakah sama melihat secara langsung? Tidak. Karena yang kita lihat itu adalah yang terpancar dari kaca itu adalah pantulan. Berarti yang ada di kaca itu ada sebuah gambar. Kita itu melihat gambar kaca, bukan melihat perempuan. Kalau melihat gambar kaca, berarti itu hukumnya tidak sama dengan melihat secara langsung. Karena yang kita lihat adalah gambar atau kaca. Tidak secara langsung melihat perempuannya. Logika ulama kayak gitu. Kecuali nanti kalau gambarnya itu atau fotonya itu gambar atau foto yang membuka aurat. Misalnya foto perempuan di akun media sosial yang terbuka auratnya itu tidak boleh. Itu hukumnya haram. Karena potensi besar menimbulkan adanya fitnah. Makanya ini perlu jadikan catatan. Jadi seorang perempuan itu batasan boleh mengeser fotonya, boleh mengeser foto-fotonya di media sosial itu, ya pokoknya harus diperhatikan keamanannya betul. Diperhatikan keamanannya itu, apakah fotonya memang nanti satu fotonya apakah foto yang menutup aurat atau tidak, atau foto-fotonya itu foto yang aman dari fitnah atau tidak. Itu harus jadi perhatian bagi seorang perempuan yang mengeser fotonya di media sosial. Nah sekarang kalau kita menyaksikan di media sosial, itu kalau foto dan juga video yang tidak secara langsung. Kalau yang live bagaimana? Live streaming. Misalnya kayak saat ini live streaming, ketika ada seorang perempuan yang nonton, misalnya aja, atau mungkin yang live streaming itu adalah seorang perempuan yang nonton laki-laki, itu apakah sama dengan rekaman video atau foto? Kalau modelnya adalah rekaman secara langsung atau live streaming, itu mungkin nanti logikanya beda. Hukumnya beda dengan yang melihat foto atau video yang sudah terekam. Fatawi Ismail Zen atau dalam Ismail Zen atau ulama dari Madura, itu ada sebuah gagasan beliau itu gini. Ini yang sering dijadikan analogi dari kasus melihat video secara langsung dan tidak. Contohnya gini, ketika kita ada suara azan dari masjid, ada seorang mendengar suara azan, itu apakah sunnah menjawab azannya atau tidak? Ini Ismail Zen itu membedakan, memilah. Kalau memang suara azan itu suara yang digaungkan oleh speaker itu adalah suara secara langsung, maka sunnah, karena itu live. Jadi suara yang disampaikan speaker itu adalah suara yang dikumandangkan oleh muazin. Maka orang yang mendengar itu sunnah menjawabnya. Tapi kalau suara azan yang didengar adalah rekaman, maka bagi orang yang mendengar tidak sunnah menjawabnya. Karena yang didengar itu bukan suara azan, tapi suara rekaman orang azan. Maka sama halnya ketika nanti dalam media sosial, melihat video secara live streaming dan rekaman, itu beda. Kalau live streaming berarti hukumnya sama dengan melihat secara langsung. Tapi kalau rekaman itu beda, karena itu yang kita lihat adalah video, rekaman video, tidak melihat secara langsung. Sama kayak misalnya ada orang video call dengan lawan jenis itu ya sama halnya melihat secara langsung. Fa ing kana mongko lamun ana apa an-nadru ningali li hajatin krana anane hajat ka syahadatin kaya dadi saksi alaiha ing atase ajnabiyah jaza mongko menang. Beda halnya kalau nanti melihat seorang perempuan itu karena adanya sebuah sebab atau adanya sebuah hajat, seperti contohnya menjadi saksi. Menjadi saksi, misalnya saja ada seorang laki-laki, ini menjadi saksi zina. Ada 4 orang laki-laki menjadi saksi zina. Maka mau tidak mau 4 orang itu harus melihat prosesinya. Jadi harus boleh melihat perempuan secara langsung, karena tujuan hajat menjadi saksi dari zina. Karena dalam saksi zina itu 4 orang saksi itu harus melihat
terjadinya secara langsung. Nggak boleh hanya sekedar dugaan, 4 orang menduga kalau sepasang itu melakukan zina itu tidak boleh. Tapi harus melihat secara langsung terjadinya zina. Hubungannya terus melihat secara langsung. Wasani lan kang kaping pindho iku nadruhu ningali neman lan utawa ningalin rajul ay rajuli tegese wong lanang ningali ila zaujatihi maring bojo wadone rajul wa ammatihi lan budake rajul faya juzu mongko menang ayang dura yen ningali sapa rajul mingkuli min huma saking saben-saben zaujah wa ammatihi ningali ilama maring anggota adal farji saliyane farji min huma saking zauj wa amatihi. Lah batasan sekarang kalau melihat istrinya, ada seorang laki-laki melihat istrinya itu apakah ada batasnya, apakah sudah legal semua? Ini kalau pendapat yang pertama. Seorang suami melihat istrinya itu tetap ada batasannya. Batasan dari seorang suami yang boleh melihat istrinya itu adalah anggota antara pokoknya ma'adal farji. Selainnya dari kemaluan istri itu boleh dilihat. Kalau kemaluan istri, ini kalau dari pendapat yang pertama tidak boleh. Melihat kemaluan istri tidak boleh. Selainnya itu boleh. Amal farji fayahrumu nadru adapun amal farji anapun tayo farji fayahrumu mongko haram apa nadru ningaline farji. Menurut pendapat pertama seorang suami melihat farji dari istrinya itu hukumnya haram. Wa hadzal iki kaul iku wajah dhaifun kang apes. Cuma pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Wal asahu ini untuk yang pendapat yang lebih kuat. Wal asahu lan utahe kang kaul kang asah iku jawazun nadri wenange ningali ilahi maring farji. Pendapat yang kuat itu boleh melihat farjinya istri. Melihat saja, enggak boleh di yang lainnya. Lakin ma'akaruhati tetapi ini sertane makruh. Cuma boleh tapi makruh. Wasalisu lan kang kaping 3 iku nadru ningaline wong lanang ila dawati maharimihi maring pira-pira wong kang duweni hubungan mahrame rajul. Binasabin kelawan sebab nasab auraden utawa sebab tunggal suson amusaharaten utawa amusaharaten utawa krana hubungan maratuwa au amatihi utawa budake rajul al-muzawwijati kang den rabiake fa jusu mongko menang apa ayang dura yen ningali sapa rajul fi ma dalam perkara adama saliyane anggota baina surati ing dalam antarane surah atau dalam antarane udel waruk batilan dengkul. Seorang laki-laki ketika melihat mahramnya, misalnya ada seorang laki-laki melihat kakaknya perempuan atau melihat ibunya, melihat buliknya, melihat keponakannya perempuan, batasan yang diperbolehkan yaitu selainnya bagian di antara pusar dan juga lutut. Selainnya itu boleh. Jadi secara fikih batasan yang diperbolehkan melihat bagi seorang laki-laki terhadap mahramnya, contohnya ibu terus saudara perempuan, terus siapa lagi? Bulik budenya itu batasannya adalah selain dari antara pusar dan lutut. Selainnya itu boleh. Misalnya dari pusar ke atas, melihat dari bagian itu boleh. Secara fikih. Warabi ulan kang papat iku an-nadru ningali ilal ajnabiyati maring wadon liya li ajli hajatin karena anane hajat li ajli hajatin nikah karena anane hajat nikah fa juzu mongko menang lisasi kedua awak-awakan inda azmihi ing dalam nalikane nejane man ala nikah kimraatin nadri ing atase nikah wong wadon kang den tingali ilal wajhi maring wajah wa kafaidilan epek loro. Kalau melihat seorang perempuan karena tujuan menikah, batasan yang diperbolehkan itu cuma ada 2 anggota, wajah dan juga telapak tangan. Itu pun dengan syarat harus sudah ada kemauan menikah, sudah ada niat menikahi, baru
lihat itu boleh. Kalau belum ada niat menikahi moro-moro datang ke rumahnya dilihat nggak boleh. Oke. Udah kok mau lanjut. Ya? Udah kok lanjut. Ya, monggo kalau mau tanya jam dulu. Langsung tanya aja. Ya. Ini ada pertanyaan dari Kavia Ansori dari Heri Kusnanto. Ini hampir mirip pertanyaannya. Hamil di luar nikah, apa hukumnya ya? Ini yang pertanyaan Mas Heri Kusnanto. Bagaimana hukumnya menikahi wanita hamil? Singkat saja, Pak. Ya. Yang pertama tadi apa? Hamil di luar nikah apa hukumnya dan bagaimana hukumnya menikahi wanita hamil? Yes. Hamil di luar nikah itu berarti sama halnya bukan terlarang. Berarti hukumnya haram. Sama dengan hukumnya zina. Kalau menikahi apa namanya? Perempuan yang hamil di luar nikah boleh-boleh saja. Hukumnya boleh saja. Oke, lanjut ya. Ya. Pertanyaan kedua. Lanjut. Apakah benar? Apakah benar? Apakah benar anak yang lahir dari hasil zina itu anak haram? Ini kalau secara konteks fikih tidak ada yang penyebutan anak yang lahir dari zina itu anak haram, tidak. Tapi anak yang dilahirkan dari hasil zina itu cuma distatuskan nasabnya tidak ikut ke bapaknya, tapi nasabnya ikut ke ibunya. Lanjut ya kan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah sah nikahnya seorang laki-laki beristri tanpa persetujuan istri dengan perempuan janda tanpa persetujuan wali? Oke. Seorang suami itu punya hak yang namanya poligami. Punya hak yang namanya poligami karena batasan seorang suami itu menikah minimal 4. Sekarang catatannya apakah ketika seorang suami itu kalau mau poligami harus minta izin dulu? Tidak. Seorang suami ketika mau minta izin, kalau mau poligami tidak ada persyaratan harus minta izin dari seorang istri. Tapi alangkah baiknya, ini untuk menjaga hubungan ke depannya, alangkah baiknya itu seorang suami itu ngomong dulu ke istrinya kalau mau poligami. Nah sekarang kalau yang dinikah itu janda, apakah boleh tanpa ada perizinan dari walinya? Ini perbedaan antara seorang janda dan juga seorang yang masih perawan. Seorang perawan itu ketika mau dinikah itu mesti harus harus ada izin dari walinya. Kalau seorang perawan, kalau masih perawan maka izin dengan walinya dulu. Tapi kalau seorang yang janda, maka yang menentukan pernikahan adalah dirinya sendiri. Jadi mau dan tidak itu adalah haknya. Seorang wali tidak boleh memaksa. Kalau seorang yang janda, karena orang janda sudah pernah merasakan bagaimana lika-liku dalam pernikahan. Ya. Apa hukumnya memberi lamaran dengan mobil Brio, Expander, Pajero atau motor PCX? Kalau ini yo dipikir dong. Ini pertanyaan dari salah satu akun bernama Asma. Memberikan sebuah mahar berupa hal-hal yang sifatnya mewah. Sebenarnya mahar itu ketentuannya seperti sesuatu yang mutakawam, sesuatu yang berharga itu sudah sah jadikan mahar. Kalau yang jadikan mahar itu hal yang mewah dan berlebihan itu apakah boleh? Tetap boleh. Ya itu nanti tergantung itu dijadikan mahar atau diberikan dalam rangka hibah. Misalnya ada orang melakukan akad nikah yang jadikan mahar itu cuma uang, misalnya uang 2 juta sama seperangkat alat sholat, berarti itu maharnya. Nah, yang dibawa-bawa yang lainnya kayak misalnya bawa almari, bawa ini yang ada di daerah kita ya, bawa almari, bawa mesin cuci, membawa mobil, motor dan sebagainya. Berarti kalau itu dimasukkan dalam mahar maka bisa dikategorikan dalam rangka hibah, itu diberikan pada istrinya. Boleh-boleh saja, semacam itu.
Sementing tidak dari ngutang yang sampai memberatkan nanti ketika dia setelah menikah saja. Berarti dana misal Harus dananya sendiri. utang dana 100 juta untuk persepsi itu nggak boleh. Ya nanti Buat bayar Kapan bayar orang? kalau misalnya modal menikah utang beratus-ratus juta sebagai biar nanti mewah ya tidak boleh. Itu malah Tidak memberatkan diri boleh. sendiri. Tidak boleh. Tat, dari akun Khairul. Sekarang tuh banyak orang yang suka ngabuburit, Tat. Ngabuburit sore-sore sambil buka ya, Tat. Salah satu tujuannya yakni melirik lawan jenis atau menarik perhatian lawan jenis. Itu bagaimana hukumnya, Tat? Apakah perlu fatwa pelarangan ngabuburit? Tapi kan ngabuburit memajukan perekonomian masyarakat, Tat. Cuaks katanya. Ya gini, apa namanya, ngabuburit itu kan bukan suatu hal yang sifatnya masyru'iyah, bukan suatu hal yang sifatnya ibadah. Maka bagaimana kalau dalam tragedi ngabuburit terjadi sebuah kemaksiatan, yaitu melihatnya seorang laki-laki pada perempuan yang bukan mahramnya? Apakah boleh? Tetap hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Nah, terus bagaimana menyikapinya? Ya menyikapinya jangan dilihat. Menyikapinya jangan dilihat. Beda halnya kalau nanti kalau perlu nggak usah ngabuburit kalau perlu. Mending ngabuburit ala NU aja ya. Iya, ala NU aja nganan atau nganu. Beda halnya kalau nanti berjalan dari suatu hal yang sifatnya masyru'iyah. Ini ada dari rumusan ulama itu dalam masalah ziarah. Dalam masalah ziarah itu kan dalam tempat pemakaman wali-wali itu kan terjadi perkumpulan laki-laki dan juga perempuan. Itu mesti kan hukumnya juga haram juga. Kalau hukumnya haram, apakah nanti harus ditinggalkan ziarah itu? Tetap tidak harus ditinggalkan, tapi bagaimana kita menyikapinya? Berarti harus dipisah antara laki-laki dan juga perempuan. Biar nanti ziarahnya tetap jalan dan juga mengurangi sisi-sisi keharaman dari ziarah. Oke, lanjut ya, Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari akun GP Ansor Pucarwangi. Apa hukumnya seorang menikah dengan selebgram, tiktoker, youtuber dengan tujuan untuk pansos atau panjat sosial agar followersnya naik, subscribernya nambah, adsense-nya semakin deras, walaupun menghadirkan konten-konten sampah dan tidak berguna, bahkan meresahkan dan merusak mental bangsa dan negara. Terima kasih. Salam admin bro. Katanya begitu. Menikah dengan selebgram, melihat tujuannya sensasi saja. Terkait dengan hukum-hukum nikah tadi, pembagian hukum nikah itu yang penting dalam mereka tidak ada tujuan untuk ini secara hukumnya, hukum antara halal haramnya, antara haram sunnah dan wajibnya. Sepertinya tidak ada tujuan untuk tujuan untuk menelantarkan istri. Itu tetap hukumnya boleh. Tidak sampai ada tujuan menelantarkan istri. Seandainya kan nanti setelah menikah itu membuat konten-konten yang sifatnya tidak mendidik, itu ada sisi negatif yang lain, bukan dari sebab faktor tidak mempengaruhi dari hukum menikah sendiri. Karena itu adalah faktor yang lain, tidak dari faktor sebab menikahnya. Oke, Ya. Pertanyaan terakhir tadi kan atas nama jenengku Kabi Ansori. Kalau melihat perempuan bercadar berarti boleh ya, Tat? Tadi kan katanya nggak boleh melihat perempuan asal tidak menimbulkan, yang penting tidak menimbulkan fitnah. Ya, kalau melihat perempuan bercadar berarti boleh atau tidak ya, Tat? Kan nggak terlihat sama sekali auratnya, cuma matanya, atau matanya ditutupin. Hukum bercadar sendiri dari ulama 4 madhab itu berbeda-beda. Kalau Syafi'i itu wajib, bercadar itu wajib Syafi'iyah. Tapi kalau dari ulama yang lain ada yang tidak mewajibkan dan ada yang tetap mewajibkan. Nah terus bagaimana? Konteks kita itu apakah pengikut Syafi'i atau yang mana? Tetap kalau pakai cadar itu harus kita sesuaikan dengan harus kita sesuaikan dengan kondisi sosial yang ada di daerah masing-masing. Apakah memang bentuk cadar itu sifatnya bagus atau tidak? Nanti apakah ketika orang pakai cadar itu
menimbulkan gunjingan orang lain atau tidak. Itu kalau hukum pakai cadar. Nah, sekarang perempuan yang pakai cadar dilihat bagaimana? Ya tidak apa-apa karena auratnya tertutup. Keharaman seorang laki-laki melihat perempuan itu karena semua anggota badannya itu aurat menurut bagi laki-laki. Semua anggota badannya itu aurat. Kalau pakai cadar dan secara tertutup maka tidak apa-apa. Dilihat. Sekali lagi. Ya. Tad, saya mau tanya Tad. Apa hukumnya kawin lari Tad? Kawin lari. Jadi seorang perempuan kawin lari. Perempuan maupun perempuan dan laki-laki kawin lari. Perempuan. Laki-laki dan perempuan kawin lari. Dalam masalah menikah kan nanti kita terkait dengan 5 rukun tadi itu. Suami, istri, wali, saksi dan juga sehgot. Mungkin kalau perempuan itu kawin lari, yang jadi masalah adalah walinya. Karena laki-laki suami dan istrinya sudah ada, saksi bisa didatangkan, bisa dicarikan dan sehgot bisa. Tapi walinya nanti bagaimana? Kalau misalnya gini, misalnya ada seorang kawin lari, orang tua itu tidak boleh melarang anaknya menikah dengan anak perempuannya menikah dengan seorang laki-laki yang sifatnya sudah sekufu. Sekufu itu sudah setara, secara sosial genesialnya sudah setara. Atau seorang ayah tidak boleh melarang anak perempuannya menikah, mempersulit anak perempuannya menikah dengan laki-laki pilihannya. Semisal kalau nanti tidak merestui, orang tua nggak merestui hubungannya, maka seorang perempuan itu boleh pergi sama, maksudnya nggak kawin lari ya. Kawin lari nanti terjadi adanya ikhtilat. Ikhtilat itu bareng-bareng, bercampurnya laki-laki dan perempuan. Konteksnya tidak kawin lari, tapi seorang perempuan yang tidak direstui, tidak diizini orang tuanya menikah itu datang ke ke KUA atau ke kiai boleh. Kiai nanti minta izin dinikahkan karena orang tuanya tidak merestui. Tapi kalau kawin lari itu hukumnya bisa haram karena kalau bareng-bareng loh ya. Hukumnya haram karena terjadi perkumpulan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Tapi kalau misalnya nanti sebab nggak direstui terus datang ke kiai atau KUA minta dinikahkan itu tidak apa-apa. Boleh. Tips and trick buat kalian yang tidak dapat restu. Ini coba. Ya sudah, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.